kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk menunggu selama beberapa menit. Dan untuk itu sebelum kita memulai kegiatan, saya akan membacakan rundown kegiatan ini. Pada hari ini 19 April 2022, LP2M Undana menyelenggarakan webinar dengan topik Potensi Hak Kekayaan Intelektual, Haki, dan Paten pada Perguruan Tinggi. Di mana pada pagi hari ini kita telah kedatangan tamu istimewa, yaitu dari Kasubdit Pelayanan Kekayaan Intelektual, Dr. Anda Dience Elencia Bulelogo MSI, yang sudah banyak bekerja dalam bidang kekayaan intelektual dan mempromosikan tentang potensi-potensi haki, khususnya di wilayah lahan kering kepulauan di NTT, walaupun beliau sendiri mengatakan bahwa haki ini bersifat umum. Dan kemudian disusul oleh narasumber kedua, yaitu Dr. Hewan Anita Irdeta MSI, yang beberapa tahun ini telah memegang paten granted Undana dan juga haki terdaftar telah dimiliki oleh beliau. Dan beliau akan membawakan tentang sistem perlindungan dan penyusunan paten bagi akademisi. Dan tidak berpanjang kata lagi, kegiatan ini akan dimulai dengan pembukaan atau sambutan secara resmi oleh Bapak Kepala LP2M Undana, Dr. Insinyur Damianus Adar MEC, dan kemudian disusul oleh pembicara pertama, Dr. Anda Dience Elencia Bulelogo MSI, dan untuk menghemat waktu, kita mungkin akan langsung ke Dr. Hewan Anita Irdeta MSI, dan kemudian kita akan banyak sekali sesi tanya jawab. Tetapi sebelumnya kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah turut berpartisipasi memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar haki dan paten pada waktu Bapak dan Ibu mendaftar kegiatan webinar ini. Dan masukan tersebut sudah langsung diberikan kepada narasumber pertama maupun kedua, sehingga menjadi gambaran. Setidaknya jikalau pagi ini mungkin belum terjawab, mungkin Bapak Ibu bisa ada sentilan-sentilan gitu di dalam penyampaian topik pada pagi. Baik, itu saja dari kami. Kepada Bapak Kepala LP2M Universitas Cendana, Dr. Damce, dipersilakan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Salve, Salam. Salam. Untuk kita semua, suara saya didengar ya, Bu Moderator? Shalom, Bapak. Oke. Terdengar, Bapak, jelas sekali. Baik. Jelas, Pak Dani. Selamat Pesta Paskah untuk Bapak Ibu yang merayakannya. Dan semoga berkat Paskah ini, ya, hak kekayaan intelektual dan paten kita juga ikut bangkit di Undana ini. Kira-kira begitu. Yang saya hormati, ya, Ibu Dr. Anda Dince Bulelogo MSI. Terima kasih banyak Ibu sudah bergabung dalam kesempatan ini, dan yang narasumber itu Dr. Ibu mantan dekan di waktu yang lalu. Terima kasih Pak Ibu Anita ya atas sharingnya nanti pada kesempatan ini. Juga yang saya hormati Bapak Ibu Koordinator Pusat Pelayanan di lingkup LP2M, kemudian terutama untuk Ibu Korpus Cynthia Anisir kegiatan ini, Bapak Ibu dosen, baik yang dari Undana, ya dari Politani, atau dari universitas yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, salam hormat dan salam sehat untuk kita semua. Ini webinar dalam rangka untuk membangkitkan keberanian kita para dosen dan peneliti ini, ya. Karena apa? Banyak sekali hasil tridharma kita
baik di bidang pembelajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, ya sudah banyak. Tapi masih kita belum berani untuk bisa mengusulkannya, ya untuk mendapatkan sertifikat, paten dan lain sebagainya. Mungkin dengan webinar ini, ya kita dari LP2M coba untuk membangkitkan semangat ini. Pas ada semangat pasca ini untuk kita bangkitkan semangat, sehingga ya besok lusa ini sudah banyak yang mengusulkan, ya sudah banyak yang mengajukan, ya HKI-nya, patennya dan lain sebagainya. Ada begitu banyak, ya hak cipta, ya desain industri, merek, indikasi geografis. Sekarang IG ini paling banyak dibutuhkan oleh Pemda-Pemda kita di NTT ini, ya merek dagang, produk-produk UMKM ini, mari Bapak Ibu dosen kita bantu masyarakat NTT ini supaya lebih sejahtera. Ya mungkin dengan perolehan HKI, perolehan paten, volume, peningkatan kualitas, ya perekonomian kita di bidang UMKM ini ya akan semakin baik gitu. Ya kita ini malu jadinya di NTT ini. Predikat stunting tertinggi di Indonesia kita ada di kita. Kemiskinan tertinggi ada di kita. Kerawanan pangan tertinggi kita merah semua, berarti kita juga tinggi. Mungkin kita dari sudut pandang akademisi ini, mari kita berbantu dalam berbagai hal, ya. Dengan adanya ya berbagai hak-hak perlindungan, hak-hak cipta dan lain sebagainya, ya dalam berbagai produk, merek dan lain sebagainya, saya yakin suatu saat perekonomian kita juga akan maju dan para dosen juga berdampak ya dalam pembangunan ini. Ya banyak saya yakin sudah punya potensi, ya sudah ada output, namun kita belum berani untuk diajukan, diusulkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual, paten dan lain sebagainya. Sehingga terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber ya untuk bisa membagi ya pengalaman terkait dengan hal ini. Kalau di Undana ya kita HKI ini baru 86 dari 691 dosen yang terdaftar di Sinta 3. Berarti baru 12%. Masih ada 88% Bapak Ibu dosen yang belum ajukan itu. Paten baru 5,5%, baru 38 paten. Ya 3 tahun terakhir ini, 4 tahun terakhir. Karena itu Bapak Ibu dosen, mari kita sharing di tempat ini, di tempat webinar ini, ya, untuk kita ya mengajukan, mengusulkan, ya, dan hal-hal yang terkait dengan pengajuan, pengusulan, perolehan HKI sama paten ini dan hal-hal yang lain. Ya mungkin juga termasuk penelitian-penelitian mahasiswa, ya mungkin bisa diproses untuk memperoleh paten sederhana dan atau apalah namanya. Mari kita sharing pada kesempatan ini. Ini merupakan peluang yang sangat berharga bagi kita untuk kita membagi pengalaman-pengalaman ini. Ya, saya yakin potensi DTT ini cukup besar, cukup banyak, dan nanti kita akan berdampak pada pembangunan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada narasumber, kepada Bapak Ibu Panitia, ya Ibu Cynthia dari Korpus Publikasi HKI, ya, dan kepada kita semua yang telah ambil bagian pada kesempatan webinar ya HKI dan paten pada hari ini. Atas izin kita semua, dan sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan di dalam kegiatan-kegiatan ini. Dan kedepannya mari kita meningkatkan kegiatan-kegiatan seperti ini dalam berbagai hal untuk bisa meningkatkan pengajuan dan perolehan HKI dan paten kita. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan atas izin kita semua ya, dan mohon berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, saya membuka kegiatan webinar HKI dan paten ini hari ini 19 April 2022 secara resmi. Selamat berwebinar, Tuhan menyertai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve salam. Terima kasih, saya kembalikan. Shalom. Shalom. Shalom, terima kasih Bapak Kepala LP2M yang sudah memberikan sambutan dan juga membuka acara ini secara resmi tentang pentingnya haki dan paten dan juga perolehan haki dan paten terkhusus Universitas Usia Cendana yang masih sekitar 12% untuk yang haki dan 5% untuk yang paten. Dan ini kami titipkan juga kepada narasumber pada pagi hari ini untuk memberikan insight-insight dan masukan apa yang bisa dilakukan oleh para peneliti di perguruan tinggi, khususnya dalam aspek Tridharma. Baik, langsung saja kepada Ibu Dr. Randa Dince. Ya, tapi sebelumnya mohon maaf saya lupa. Saya mohon posisi Bapak Ibu untuk kita foto bersama sejenak. Pak Sal mungkin bisa mengambil momen untuk kita foto bersama. Mungkin Bapak Ibu yang masih nonaktif kamera bisa sama-sama untuk kita foto bersama. Bukannya cuma untuk screenshot dari materi, nanti lihat permulaan. Ya. Baik. Oh ya, Pak Sal, masih mute Pak Sal. Baik, terima kasih. Kita ambil foto bersama dan di screen saya ini ada 4 screen. Jadi mohon bersabar supaya 4 screen ini bisa diambil dengan baik karena kurang tahu posisi Bapak Ibu di screen yang berapa. Baik, untuk screen yang pertama. Screen yang kedua. Screen yang ketiga. Bikin begini dari materi hilang. Screen yang keempat. Materi. Baik, Pak Sal, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk kita ambil dokumentasinya. Kepada Ibu Dince yang di balik layar sibuk-sibuk untuk menyampaikan materi, nah, dipersilahkan Ibu. Nanti sudah oleh Pak Sal selaku hostnya sudah membantu untuk membuatkan multiple partisipan ya. Jadi ya waktunya kami persilahkan sekitar 30 menitan. Sekarang sudah 10.20. Baik, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam kondisi sehat untuk melakukan kegiatan hari ini dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk Bapak Ibu yang sedang menjalani ibadah puasa, dan kami juga mengucapkan selamat atas perayaan Paskah yang telah dilakukan oleh kita sebagai umat Kristiani. Baik, Ibu, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak kasih untuk undangannya kepada Kanwil Hukum HAM untuk menjadi narasumber pada kegiatan hari ini. Salam hangat dari Ibu Pak Kanwil yang diwakilkan kepada saya untuk membawakan materi sebagai wujud kerjasama PKS kita yang sudah dilakukan pada tahun 2020. Jadi semoga kegiatan ini bermanfaat dan berlanjut ke depannya. Mungkin ada kekurangan di sana-sini, nanti kita saling melengkapi di kemudian hari. Yang berikut mungkin saya langsung saja kepada materi kita dari pertanyaan yang dikirim oleh Kak Cynthia kepada saya. Banyak sekali saya melihat ada pertanyaan yang mungkin dari pemula juga, tapi ada sertifikat, tapi ada yang menurut saya kalau hak intelektual itu sebagai paten dan hak kekayaan dari, mungkin saya juga minta maaf saya terlambat untuk mereview flyer kita. Di situ dikatakan hak kekayaan intelektual dan paten. Padahal hak paten itu merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Jadi kalau bagi kita maka genusnya hak intelektual, basisnya salah satunya paten. Oleh karena itu untuk tidak
saya ingin merubah pemikiran kita karena orang selalu mengidentikan paten itu sebagai merek, sebagai cipta. Jadi setiap kali datang kepada kami untuk konsultasi selalu, Ibu saya mau mempatenkan hak cipta saya dengan merek. Tentunya itu padahal itu rejim-rejim yang berbeda. Oleh karena itu, karena masih dengan kekayaan intelektual, maka saya ini dari dua aspek kepemilikan komunal dan personal. Namun sebelum sampai kepada pengertian daripada rejim-rejim kekayaan intelektual itu, kita perlu bertanya, kenapa sekarang kok kekayaan intelektual ini menjadi booming? Yang akan beralih ke 5.0, maka paradigma pembangunan lebih berbasis kepada intelektual dengan keunggulan kreativitas dan inovatif dibanding dengan sebelumnya era industrialisasi. Orang selalu berkompetitif meningkatkan efisiensi di berbagai bidang. Namun di era berbasis intelektual ini kita melihat yang paling menguasai dunia adalah orang yang dengan kreativitas dan inovatif yang tinggi. Kita contohkan YouTube atau Facebook. Pemilih Facebook merupakan orang yang paling kaya saat ini yang menguasai dunia. Nah, ini berbasis pada hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, kita perlu memahami dengan benar apa itu kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil orang pikir. Jadi seseorang kita tidak menyadari bahwa setiap hari kita ini, apalagi perguruan tinggi, selalu berkutat dengan teori-teori baru dan penemuan-penemuan baru yang menghasilkan hak kekayaan intelektual yang berguna bagi manusia. Sehingga untuk memanfaatkannya itu perlu didaftarkan atau dilindungi. Kekayaan intelektual muncul dari olah pikir dengan mengapa perlu dilindungi, karena untuk karya kekayaan intelektual telah mengorbankan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Dan semua itu harus menjadi manfaat bagi kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, kekayaan intelektual mengenal 4 pilar dalam pembangunan, yaitu dengan melakukan sosialisasi, yang dimana sosialisasi ini mengambil peran juga dari lembaga-lembaga yang ada dengan menciptakan karya kekayaan intelektual. Setelah karya kekayaan intelektual diciptakan tadi menurut Pak Ketua, tidak ada yang mau mendaftarkan atau mencatatkan. Dan kalau sudah mencatatkan atau mendaftarkan, maka akan mendapat perlindungan hukum dan ada penegakan hukumnya. Dan kalau sudah ketiga pilar itu dijalani, maka akan perlu dikomersialisasikan. Nah, ini kelemahan dari perguruan tinggi setelah menciptakan berbagai karya dengan mengorbankan waktu, tenaga, biaya yang begitu besar, ternyata tidak dikomersilkan, hanya untuk angka kredit dan terakhir dengan portofolio dan tidak berguna, bermanfaat bagi masyarakat. Nah, ini yang perlu paradigma ini dirubah. Perlu ada komersialisasi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Nanti bagaimana caranya, kita harus mengenal dulu di mana rejim-rejim kekayaan intelektual yang bisa kita manfaatkan untuk kita peroleh manfaat ekonomi dari produk yang kita hasilkan. Jadi dilihat dari bentuk kepemilikannya, apa saja kekayaan intelektual itu terdiri dari 2 bentuk, yaitu kepemilikan yang bersifat komunal, yaitu kepemilikan yang tidak bisa diklaim sebagai milik personal karena dia merupakan wilayah yang dipegang teguh secara turun-temurun dari komunitas atau komunal tertentu, sehingga dicatatkan. Kalau untuk kekayaan intelektual komunal dicatatkan, karena sampai hari ini belum ada undang-undang yang khusus mengatur komunal, masih dia ada di paten dan di hak cipta. Jadi di pasal-pasal
hanya ada di pasal tertentu dari Undang-Undang Hak Cipta dan Paten, sehingga ini merupakan peran yang bisa diambil oleh perguruan tinggi dalam mengembangkan dan mendorong untuk adanya aturan-aturan ini, ya, baik itu secara nasional maupun internasional, sebagaimana kita tergabung dalam WIPO, organisasi intelektual kekayaan intelektual dunia. Dan apa itu yang dimaksud bagian rejim yang ada dalam kekayaan intelektual, yaitu ada ekspresi budaya tradisional, ada tarian, lagu, cipta, buku, prosa, puisi. Kalau kita di NTT dikenal ada natoni, ada berbagai acara pinangan, yang itu sampai hari ini belum bisa diwujudkan menjadi referensi. Padahal kita NTT ini memiliki banyak sekali wilayah asing, misalnya bagaimana produk pinangan atau acara kematian itu bisa direferensikan dan dibuat dalam buku yang bisa didaftar dalam hak kekayaan intelektual personal yang berupa hak cipta. Dan juga ada pengetahuan tradisional, misalnya pengetahuan untuk membuat sasando, membuat kris, dan jamu rabuan obat, yang itu nanti akan dikembangkan menjadi hak paten. Dan paten itu bisa sederhana dan paten biasa. Nanti kita lihat sampai di mana paten itu. Ada di sekitar kita ada sumber daya genetik yang memiliki bisa di tumbuh-tumbuh yang terdiri dari tumbuhan mikroorganisme yang bisa dikembangkan melalui paten, yang kita lihat contohnya waktu terjadi pandemi COVID ini dibuat jadi vaksin, itu dari mikroorganisme yang ada di sekeliling kita yang masuk dalam kelompok sumber daya genetik. Dan ada potensi indikasi geografis. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Nah, di sini peran kita. Ini potensi indikasi geografis ini bisa didaftarkan menjadi indikasi geografis apabila kita telah melakukan penelitian dan menyusun sebuah dokumen deskripsi. Dan ruang lingkup dari indikasi geografis ini meliputi hasil pertanian, hasil olahan industri, dan juga kerajinan tangan. Untuk di NTT ini sudah ada tenun ikat yang kita fasilitasi dan sudah mendapat sertifikat indikasi geografis, yaitu tenun ikat alor dan tenun songket alor dan tenun ikat Sika. Dan juga ada kopi Arabica Manggarai, Robusta Manggarai, dan kopi Bajawa. Ada gula lontar rote, ada juga jeruk soe. Nah, jeruk soe ini yang sudah hampir punah karena tidak ada lagi produknya di lapangan. Ketika kami melakukan pengawasan hanya tinggal sekitar 7 pohon, dan itu sudah mulai diserang hama yang mati dari akarnya. Nah, di sini peran perguruan tinggi bagaimana ini meneliti ini sehingga bisa menimbulkan menghasilkan indikasi geografis baru di bidang jeruk, buah jeruk ini. Karena itu sudah harus dihapus, karena secara reputasi sudah tidak ada, dan apalagi mutu dan karakteristik sudah tidak ada. Dan pengetahuan tradisional lainnya seperti ini, pembuatan sasando. Sasando ini sudah dipatenkan, dikembangkan oleh Bapak Arnoldus Edon untuk menjadi sasando elektrik, dan sudah didaftarkan patennya dengan perlindungan selama 10 tahun. Nah, ini juga peran perguruan tinggi bisa mengambil peran melalui kekayaan intelektual komunal yang ada ini, indikasi geografis, tenun ikat. Banyak yang bisa dikembangkan menjadi seperti tadi Pak Ketua katakan, melalui produk UMKM. Dia dirubah menjadi fashion show dan berbagai produk-produk yang diciptakan untuk menghasilkan manfaat ekonomi. Nah, ada juga untuk sumber daya genetik itu tadi di sekitar kita juga dijadikan untuk pakan ternak. Misalnya bagaimana pakan ternak itu yang sudah ada di toko dikembangkan lagi dengan menggunakan sumber daya genetik yang ada, meningkatkan mungkin
berat badannya, jumlah usianya makin lebih cepat dia dengan berat badan di usia yang kesekian, ada keunggulan-keunggulan komparatif tertentu yang bisa dikembangkan melalui SDG, sumber daya genetik. Tadi ada stunting melalui makanan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling kita, misalnya daun kelor atau apapun dikembangkan untuk mengatasi stunting ini. Bisa dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk mengurangi stunting dan berbagai tadi yang disampaikan ada kerugian-kerugian yang timbul karena stunting tadi. Nah, untuk melindungi indikasi geografis ini harus ada orang yang namanya masyarakat perlindungan indikasi geografis. Ada kelompok yang dinamakan masyarakat perlindungan indikasi geografis dan juga bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dalam peran mereka untuk membuat dokumen deskripsi, karena di sini juga perlu keterlibatan dari akademisi, karena dokumen deskripsi ini merupakan satu kajian yang bisa mengangkat ada karakteristik dari sebuah produk, ada reputasi yang ada dan juga mutu di situ sudah ditentukan semua, sehingga dokumen deskripsi itu menjadi undang-undang dari semua yang ada yang tergabung di dalam masyarakat perlindungan indikasi geografis ini, sehingga bisa didaftarkan untuk diperoleh sertifikat. Yang melalui sertifikat itu ada peningkatan nilai jual atau nilai ekonomi, manfaat ekonomi, bahkan mata dunia bisa melihat kita sebagai negara penghasil terbaik dari indikasi geografis yang sudah ada tadi saya sebutkan beberapa ini seperti ini. Ini yang sudah kita peroleh sertifikat indikasi geografisnya. Nah, ini akan punah kalau tidak dipelihara, tidak pasca pendaftaran memperoleh sertifikat ini, kalau tidak dikelola secara baik, maka akan merusak reputasinya dan sehingga bisa dicabut. Karena untuk indikasi geografis tidak diukur dengan tahun. Dia hanya diukur dengan sepanjang karakteristik mutu dan reputasi dari produk itu masih terjaga, maka produk itu masih tetap akan dipertahankan dan tidak dicabut hak atau sertifikatnya. Oleh karena itu peran-peran ini yang tadi seperti saya contohkan jeruk soemolo bakal dicabut, kan sayang. Untuk mendapatkan sertifikat ini nih, melalui uji laboratorium yang mengeluarkan banyak biaya, waktu dan tenaga. Dan untuk beberapa dari produk indikasi geografis ini, perguruan tinggi bisa mengambil peran di sini bagaimana untuk melestarikan. Jadi mulai dari mungkin kalau tenun ikat saya contohkan, dari kalau ada pewarnaan alamiah, maka di situ perlu harus ada ketersediaan bahan bakunya. Nah, bagaimana membudidayakan bahan baku yang sangat tergantung pada kondisi alam, misalnya kunyit, pewarna taum atau masing-masing daerah menyebutkannya dengan berbagai sebutan, itu perlu ditanam, dikelola dan ada zona tertentu, ada wilayah yang harus disediakan untuk bagaimana membudidayakan akan keperluan ini, kapas dan lain-lain bahan baku ini. Atau ada alat tenun yang perlu dikembangkan melalui paten, misalnya bagaimana supaya orang menenun lebih nyaman dengan tidak harus bangun dan bergerak gerakan-gerakan yang menjadi susah, dan akhirnya mereka untuk profesional menganggap itu sebagai sebuah hasil yang bisa diandalkan tanpa harus mencari pekerjaan yang lain. Maka itu juga perlu ada peran perguruan tinggi untuk bagaimana memudahkan mereka dalam menghasilkan produk ini dengan alat tenun yang ada. Dan ada beberapa inventor yang sudah mengambil bagian dalam peran ini, yang mendaftarkannya dalam bentuk paten, misalnya penggulungan benang dari kapas. Ada yang sudah dilakukan oleh teman-teman ibu dosen dari Politeknik Negeri Kupang. Demikian juga beberapa produk ini yang sudah sementara dalam proses, dan tenun ikat ini masih ada kekurangan di sana-sini. Nah, kalau tenun ikat Flores Timur ini, hari ini juga tim ahli sedang turun untuk melakukan bantuan teknis, karena setelah melalui tahapan pemeriksaan formal dan publikasi ternyata tidak ada yang komplain, maka dia bantuan teknis untuk masuk dalam pemeriksaan substantif.
Nah, ini juga bisa diangkat karena ada peran dari seorang yang sedang melakukan penelitian untuk mengambil S3-nya sehingga meneliti tenun ikat ini, dan ini bisa diangkat. Demikian juga dengan tenun ikat dari Sumba Timur. Dari Sumba Timur itu juga ada seorang dosen UKSW yang sudah memfasilitasi sehingga bisa terjadi dokumen deskripsi ini. Dan juga tenun ikat Malaka, ibu bupatinya seorang mantan dosen sehingga juga bisa merevisi dokumen deskripsi yang ada. Saburai Jua juga sudah mendapat apresiasi bahwa ini punya karakteristik yang unik. Nah, yang dan Nagekeo juga sudah melewati bahasa publikasi. Nah, yang lain-lain ini perlu mendapat sentuhan dari perguruan tinggi untuk bisa merevisi dokumen deskripsi ini sehingga bisa memenuhi persyaratan yang untuk mendapatkan sertifikat, sehingga manfaat dari produk ini bisa dinikmati ekonominya oleh masyarakat yang tergabung dalam masyarakat perlindungan indikasi geografis tersebut. Ini contoh penggunaan dari kekayaan intelektual komunal kan Endek Bali yang sudah memperoleh sertifikat indikasi geografis sudah dimanfaatkan dalam fashion show yang dilakukan oleh kerjasama lisensinya dengan Christian Dior, dan salah satu hasilnya seperti ini. Dan berapa banyak oplah pesanan jumlah omset yang diperoleh dari Endek Bali ini untuk menenun oleh mereka sekian ribu oplah. Nah, ini juga kalau kita bayangkan untuk NTT bisa kita gunakan, ini beberapa banyak benefit sharing yang akan dimanfaatkan, dinikmati oleh kaum penenun dan juga keluarganya. Ini contoh sasando yang sudah dipatenkan oleh Bapak Arnoldus Edon. Dan terkait dengan penggunaan dari kekayaan intelektual komunal ini, dari ekspresi nasional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis. Ini bisa dikembangkan menjadi kekayaan intelektual personal, yaitu sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional bisa dikembangkan dan nilai ekonominya dapat dilindungi dengan sistem paten. Pengembangan dari ekspresi budaya tradisional dapat dilindungi dengan hak cipta. Desain kreasi dari ekspresi budaya tradisional juga dapat dilindungi dengan desain industri atau merek. Jadi industri ikutan-ikutannya dijual produknya itu dengan menggunakan merek tertentu. Karena keanekaragaman dari kekayaan intelektual komunal ini dapat dimanfaatkan sebagai aset nasional yang bernilai hak kekayaan intelektual. Apa itu kekayaan intelektual personal? Yaitu hak yang diperoleh seseorang atau badan hukum atas karya intelektualnya selama jangka waktu tertentu setelah dicatatkan atau didaftarkan untuk menikmati manfaat ekonominya selama masa perlindungannya. Jadi kenapa ada di sini untuk kekayaan intelektual personal dibatasi oleh jangka waktu. Misalnya hak cipta 70 tahun untuk lagu, buku selama seumur hidup dan 70 tahun setelah yang penciptanya meninggal. Ada di dalam hak cipta itu. Jadi kekayaan intelektual itu ruang lingkupnya seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Seni, sastra, dan ilmu pengetahuan masuk dalam rejim personal yaitu hak cipta. Sedangkan teknologi masuk dalam rejim personal yaitu paten. Nah, saya contohkan dari kamera HP ini, kita ada melihat beberapa paten dari sebuah produk, beberapa hak kekayaan, rejim kekayaan intelektual. Yang pertama adalah mereknya, merek Samsung. Ini merupakan merek, desain dari HP secara keseluruhan merupakan bentuk yang dilindungi dengan rejim desain industri. Aplikasi yang ada di dalam handphone ini baik ringtone dan fitur-fitur yang ada dilindungi dengan hak cipta. Dan teknologi yang saling kait mengait di dalam ada kamera dan juga bisa masuk dalam YouTube, Facebook, dan lain-lain, itu dilindungi dengan paten. Dari satu produk saja kita bisa menghasilkan beberapa hak kekayaan intelektual yang bisa didaftarkan. Jadi ada hak ciptanya, kita bikin bukunya, ringtone-nya, nada tunggunya, nada panggilnya, dan semua itu bisa di dalam hak cipta.
Jadi hak cipta ini perlindungan hukumnya diperoleh sejak pertama kali dipublikasi. Oleh karena itu setiap karya cipta harus dipublikasi tanpa mengurangi aturan yang ditentukan dalam perundang-undangan. Jadi ketika dia dipublikasi saja, lagu ketika dideklarasi, dinyanyikan, itu sebenarnya sudah dikenal sebagai hak cipta, sudah mendapat hak cipta. Tapi agar dia ketika ada sengketa hukum, ketika seperti yang terjadi antara warkop dan warkopi, maka dia harus dicatatkan sehingga ada legalitas untuk bisa membuktikan sebagai alat bukti ketika di pengadilan bahwa itu merupakan hak cipta kita. Demikian juga dengan buku. Jadi hak cipta itu ketika didaftar, dicatatkan. Minta maaf kalau pendaftaran itu untuk yang paten, merek, desain industri dan lain-lain itu didaftarkan. Kalau ini dicatatkan, itu karena dia prinsip deklaratif, sedangkan yang lain prinsipnya konstitutif. Dan untuk tahun 2022 telah ditetapkan sebagai afirmasi bagi hak cipta. Sehingga telah di launching sebuah aplikasinya namanya POP-HC, pendaftaran otomatis hak cipta. Itu hanya cukup dengan 10 menit. Kalau dulu bisa 1 hari one day service, tapi sekarang cukup dengan 10 menit secara online. Yang penting semua berkas yang dibutuhkan sudah tersedia dan bisa diupload. Dan dari hak cipta ketika dilindungi, maka dia akan mendapat hak eksklusif atas ciptaan, yaitu hak moral, hak untuk diakui bahwa dia sebagai pencipta, sedangkan ada juga hak ekonomik untuk mendapat royalti dari hak cipta yang digunakan. Kemarin contoh dalam sebuah gereja, ternyata ada lagu yang dirubah akhirnya, ternyata ketika ibadat online dan lagu itu masuk di YouTube dan penciptanya dari daerah sana langsung mengklaim bahwa itu milik saya dan langsung ditegur. Nah itu kadang-kadang kita tidak, hak cipta, kekayaan intelektual ini bisa menjadi sebuah ibarat orang memakan buah simalakama. Ketika karyanya diciptakan, diwujudkan, tapi dia tidak mendaftar dan orang lain yang mendaftarkan, maka orang lain itu memiliki hak eksklusif untuk melarang dia untuk menggunakan produk atau hak itu dengan atau mengizinkan melalui lisensi. Nah ini yang menjadi buah simalakama yang saya katakan, hasil karya saya, tapi orang lain mendaftarkan, saya dilarang untuk menggunakan karena saya tidak mencatatkan atau mendaftarkan tadi. Demikian juga dengan rezim-rezim kekayaan intelektual yang lain. Mungkin ada ini masa perlindungannya, nanti bisa dilihat langsung saja karena apa yang dilindungi dalam ciptaan. Ada program komputer, aplikasi bisa juga ada, dia masuk di hak cipta, tapi kalau ada juga bisa masuk di paten. Dilihat dari karakteristik dan kompleksitasnya. Jadi pernah ada seorang Bapak dosen datang mendaftar, dia karena melihat karena ciptanya itu cepat, jangka waktu penyelesaiannya, beliau memilih untuk hak cipta. Ternyata dia harus masuk dilindungi dengan rezim paten yang perlindungannya 20 tahun. Tapi beliau tidak mau, akhirnya kan rugi. Kalau orang lain mengambil dan mendaftar, berapa manfaat ekonomi yang dia peroleh untuk jangka waktu 20 tahun. Nah, mungkin itu gambaran seperti itu. DP kemarin apa insentifnya bagi perguruan tinggi atau memang di kategori untuk PNBP ada perlakuan untuk UMKM berbeda dengan lembaga penelitian atau perguruan tinggi. Jadi ada PNBP yang merupakan keringanan biaya dengan dibanding dengan umum atau pemerintah daerah, pemerintah dan juga badan hukum. Jadi misalnya merek, kalau untuk merek saja untuk pelaku UMKM hanya 500.000. Sedangkan kalau umum maka dia 1.800.000, berapa? 3 kali lipat, hampir 4, dia bisa mendaftar 4 kelas merek. Nah, merek, apa itu merek? Adalah tanda yang diberikan kepada sebuah produk yang akan dijual dalam bauran produk di dalam sebuah pangsa pasar, maka dia harus diberikan tanda. Tanda itu dapat berupa huruf, gambar, visual, suara, bunyi yang memberikan ciri khas kepada
produk yang digunakan, menunjukkan asal daripada produk yang dijual. Jadi untuk merek itu juga ada kekhususannya. Dia dihitung dilihat dari kelasnya. Misalnya kelas makanan ada terdiri dari 45 kelas yang terdiri dari barang dan jasa. Kelas 1 sampai 34 itu barang, dan kelas 35 kalau katakan sejenis, maka sejenis itu ada diukur dengan kelasnya. Dan tidak boleh syarat merek itu tidak boleh memiliki persamaan pada pokok atau pada keseluruhan, harus ada unsur pembeda. Jadi misalnya pembedanya ada persamaannya, misalnya up to you dengan up to you. Itu kan ada, walaupun dia pakai angka 2, ada contoh-contoh yang saya buat di situ dalam bentuk visual bunyi, tidak boleh memiliki persamaan pada kelas tertentu. Apa kegunaan dari merek gas? Sudah barang. Dan syarat, tentunya ada syarat untuk didapat kategori sebagai pelaku UMKM. Harus ada rekomendasi dari lembaga terkait atau menunjukkan bahwa memang dia pelaku UMKM, UMK atau IKM, karena besaran modal mereka. Jadi mereka mendapat keringanan biaya seperti yang saya sampaikan. Dan perlindungan untuk merek ini selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Jadi untuk semua jenis rejim kekayaan intelektual personal itu ada tanggal permohonan dan tanggal penerimaan. Tanggal permohonan misalnya tanggal 5 Januari, tapi tanggal penerimaannya tanggal 19 April, maka itu tanggal penerimaan tanggal 19 April. Karena menunjukkan bahwa tanggal permohonan berarti belum lengkap secara administratif atau pemeriksaan formalitas. Nah, untuk merek dia bisa diperpanjang, sedangkan untuk paten dan desain industri mereka tidak bisa diperpanjang. Nah, apa yang dimaksud dengan paten? Jadi kita kadang-kadang masih rancu dalam pengertian paten. Paten itu hak eksklusif di bidang teknologi yang diberikan kepada seorang inventor untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan melalui lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Nah, paten ini dikenal ada yang untuk membedakan antara paten yang perlindungannya 20 tahun, kami sebut sebagai paten biasa dan paten sederhana. Kalau paten biasa itu memiliki nilai kebaruan, novelty, dan keterterapan dalam industri. Jadi walaupun diproduksi berkali-kali dia harus memiliki hasil yang sama dan konsisten dan mengandung langkah inventif. Jadi contoh untuk paten kita lihat itu kemarin vaksin atau Genus itu vaksin COVID-19 itu merupakan paten yang dilindungi untuk 20 tahun dan paten sederhana biasa merupakan paten yang berupa produk dan memiliki kegunaan praktis. Jadi bisa paten itu merupakan penggabungan dari beberapa unsur. Misalnya ada ballpoint dan pensil yang digabung menjadi satu paten, itu menghasilkan produk, itu dilindungi dengan paten sederhana yang perlindungannya selama 10 tahun. Ada klaimnya, kalau klaim paten sederhana hanya terdiri dari satu klaim mandiri, sedangkan untuk paten biasa tidak dibatasi. Dan untuk paten sederhana diberikan untuk invensi yang bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi kegunaan yang lebih praktis dari invensi sebelumnya. Dan progres teknologi dalam paten sederhana lebih simpel daripada progres teknologi yang dalam paten, dari jangka waktu pengurusannya lebih cepat. Invensi yang bisa dipatenkan, ya. Jadi ada yang tadi saya sudah katakan memiliki nilai kebaruan atau novelty yang belum ditemukan sebelumnya. Jadi untuk menghasilkan sebuah paten, mungkin Ibu nanti dijelaskan oleh Ibu Anita, dia harus ada pembanding, dan paten itu tidak harus melalui jurnal internasional. Bisa berangkat dari kondisi di sekeliling kita, misalnya di lahan pertanian, bagaimana
tanah kering yang menanam kangkung misalnya harus dirawat-rawat. Nah, ternyata ada pupuk kompos yang bisa kita tanam di atas batu karang pun bisa menghasilkan sayur kangkung dengan karakteristik yang sama dan sama semua ditanam berulang-ulang kali tetap sama hasilnya. Jangka waktu, umurnya, dan lain-lain. Mengandung langkah inventif, artinya orang yang ahli di bidang itu tidak bisa langsung menduga, oh ini, tapi harus melalui penelitian baru bisa membuktikannya. Dapat diterapkan di industri. Nah ini kadang-kadang hasil dari invensi dari perguruan tinggi hanya untuk mengejar angka kredit dan tidak diterapkan dijual kepada industri seperti tadi dalam 4 pilar kekayaan intelektual itu ada komersialisasi. Sehingga mereka tidak mendapat apa-apa dari paten selain angka kredit. Nah, kalau dia dijual di industri, maka dia akan mendapat keuntungan yang tadi lisensi dan dalam bentuk kerjasama dan royalti itu untuk dia bisa membayar akan biaya pemeliharaan patennya. Karena selain biaya pendaftaran, ada juga pemeliharaan paten dan ada paten di sebuah perguruan tinggi kita dari seorang profesor itu dihapuskan karena tidak membayar biaya pemeliharaan paten pada tahun ke-6 setelah invensi itu diterbitkan grantednya. Nah itu kan sangat disayangkan kalau dihapuskan. Ini mungkin ini bisa dibaca karena ini standar. Nah apa desain industri? Desain industri juga sama dengan paten karena dia merupakan hasil dari industri. Nah, industri dia untuk menilai kebaruannya itu ditunjukkan dengan klaim. Dan untuk desain industri ada juga sama seperti merek, ada kelasnya. Sehingga dia harus masuk dalam kelas yang mana. Nah, desain industri ini lebih untuk peningkatan nilai estetika. Sebuah produk, misalnya produk kemasan, pisang yang tadinya 1 sisir harga 5.000, kita ketika dikemas dengan desain industri, produk dimasukkan dalam kemasan dalam yang merupakan hasil dari desain industri, 1 buah saja bisa berharga 5.000 di dalam hypermart yang kita lihat atau di Transmart dan di pusat perbelanjaan lainnya. Ibu Dince, mohon maaf, waktunya tinggal 5 menit lagi. Ya. Siap. Jadi ada juga yang namanya ini mungkin bentuk contoh-contoh yang diklaim. Jadi dari bentuk yang lama dia dari setrika yang lama ini dan dia berubah sampai yang terakhir termutakhir ada setrika gas, mungkin itu juga demikian juga di mobil-mobil. Jadi mobil ini paten dan kalau di paten itu lebih kepada kegunaan fungsinya, sedangkan untuk desain industri lebih pada estetisnya, nilai estetis. Ada perlindungan varietas tanaman. Nah, perlindungan varietas tanaman itu bagi pemulia tanaman itu adanya di domain dari Kementerian Pertanian. Dan perlindungan varietas tanaman itu merupakan patennya tanaman. Jadi dia juga sama perlakuannya seperti paten, tapi itu dilakukan oleh pemerintah dan hasil dari perlindungan varietas tanaman itu contohnya ada dalam produk Garuda Food, misalnya kacang yang hanya 2 biji, 1 soke, orang Kupang bilang 1 soke ada 2 biji, itu dia konsisten semua hanya 2, isinya 2, dan itu merupakan hasil dari pemulia tanaman atau perlindungan varietas tanaman. Mungkin demikian nanti kita kembangkan dalam diskusi. Saya kembalikan kepada Kak Cynthia. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Baik, terima kasih Ibu Dince yang sudah memaparkan materi yang luar biasa, memberikan insight-insight yang luar biasa tentang haki, bahkan paten itu termasuk dalam haki juga. Dan saya juga baru tahu ternyata kacang Garuda konsisten, isi dalamnya 2 itu juga ternyata dipatenkan begitu ya. Dan baik Bapak Ibu sekalian, sambil nanti menyusul presensinya, Bapak Ibu yang punya pertanyaan bisa ditaruh atau dituliskan di dalam kolom chat sehingga memudahkan untuk sebentar kita tanya jawab. Dan karena waktu kita sangat terbatas sampai dengan jam 12, kepada Dr. Hewan Anita Irdeta dipersilahkan. Ibu jangan kemana-mana dulu karena nanti akan ada pertanyaan. Iya. Saya share screen. Ya. Oke.
Sabar. Sepertinya Ibu Dince harus stop share screen dulu. Mana yang stop? Ya. Ya, sudah. Baik. Apakah PPT saya sudah dilihat, Doksin? Oh ya, sudah, Dr. Anita. Baik, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama selamat Paskah buat kita yang merayakan dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Baik, pagi ini saya akan menyampaikan materi tentang paten. Saya percaya materi ini sangat dekat sekali dengan kita akademisi dan semoga materi ini dapat manfaat bagi kita. Baik, sebelum kita membahas tentang paten, saya review kembali apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dince bahwa hak kekayaan intelektual itu ada dua, ada yang komunal dan kekayaan intelektual perorangan. Kemudian yang komunal itu tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dince, ada ekspresi budaya tradisional, ada pengetahuan tradisional, kemudian sumber daya genetik, dan indikasi geografis. Sedangkan kekayaan intelektual perorangan ada dua, ada hak cipta dan hak kekayaan industri. Artinya hak kekayaan yang memang bisa diaplikasikan di industri. Nah, hak cipta ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dince, yaitu terkait dengan ilmu pengetahuan, sastra, seni, kemudian perfilman mungkin ya di industri musik dan sebagainya. Sedangkan hak kekayaan industri, paten yang hari ini akan saya bahas lebih dalam, merek dagang tadi sudah jelaskan Ibu Dince, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas. Jadi paten adalah posisinya secara peta adalah di bagian hak kekayaan industri, dan ini yang akan kita bahas. Baik, nah apa sebenarnya keuntungan paten bagi kita, bagi seorang akademisi? Gitu ya. Yang pertama tentu saja perlindungan terhadap temuan ilmiah. Ya, seorang akademisi, seorang ilmuwan ya tentu tidak lekat dengan sesuatu temuan yang ditemukan secara ilmiah, yang dibuktikan secara ilmiah. Dan bagi seorang akademisi, paten juga sebagai sumber penghasilan dan aset. Tadi disampaikan Ibu Dince bahwa paten yang sudah tidak terdaftar berpotensi untuk dikembangkan di dunia industri, dan tentu inventor, dosen dalam ini yang sebagai inventor akan mendapatkan royalti, atau bahkan ketika dosen itu mengembangkan sendiri maka keseluruhan penghasilan akan diperoleh oleh inventor. Kemudian kita tahu bahwa di dalam penilaian angka kredit, rubrik Dupak, paten dibuat setara dengan publikasi pada jurnal internasional bereputasi ya. Kita bisa lihat ini nilainya sangat tinggi. Kemudian juga ya tentu saja paten bisa kita klaim dalam BKD dan juga Remun ya. Remun juga mempunyai paten punya porsi yang tinggi. Ya seperti saya sampaikan sama dengan jurnal internasional bereputasi. Atau kita tahu juga ketika seorang dosen ingin mengajukan penelitian, hibah misalnya hibah perguruan tinggi atau mungkin dana dari Simditapmas, tentu rekam jejak peneliti sebagai seorang yang menghasilkan paten itu diperhitungkan. Kita tahu sekarang rekam jejak ini sangat menjadi standar untuk usulan proposal seseorang itu bisa diterima atau tidak sebagai penilaian administrasi adalah rekam. Mempunyai rekam jejak menjadi inventor dalam baik itu memiliki paten atau HKI bisa mendapat porsi yang lebih dibanding yang tidak punya. Atau yang juga saat ini menjadi PR buat universitas, bahwa universitas harus menghasilkan kinerja ya yang dinilai baik itu IKU diturunkan dari kementerian, universitas, fakultas, bahkan sampai prodi. Dan ada poin inovasi di sana yang terangkum juga, yaitu paten. Nah, Bapak Ibu juga mungkin bisa melihat di link Sinta yang terbaru. Saya mengambil contoh saja. Misalnya Bapak Max, kita bisa lihat di bagian matriks ya, Bapak Ibu bisa lihat di bagian matriks. Di situ kita lihat ada poin kode dengan kode A1, yaitu Scopus artikel yang dihasilkan oleh seorang dosen sebagai single author, itu poinnya 40. Kalau
yang non Scopus 30. Jadi nilainya tinggi ya. Nah sekarang kita bandingkan dengan atau luaran yang dihasilkan oleh seorang dosen di bidang HKI. Kita lihat hak paten untuk paten saja, paten biasa itu nilainya 40. Sedangkan paten sederhana nilainya 28. Tanpa melihat apakah dia penulis utama atau tidak. Karena dalam sertifikat paten memang tidak dibuat siapa penulis utama, siapa penemu utama. Tidak ada ya, tidak seperti di artikel jurnal ada first author, ada correspondent author gitu ya. Kalau di paten itu tidak ada. Jadi berdasarkan urutan abjad nama. Ya bersyukurlah yang memiliki nama A, kan mesin duluan namanya ya. Atau juga kita bisa lihat misalnya di indikasi geografi juga tinggi, 40 poinnya. Rahasia dagang 12, kemudian perlindungan varietas, ya beberapa di Undana teman-teman dari pertanian saya pernah melihat sudah banyak ya yang punya sertifikat ini. Kemudian juga hak cipta. Hak cipta ya memang poinnya tidak banyak ya, tidak sebanyak paten. Jadi artinya paten memiliki porsi yang tinggi dan setara dengan publikasi internasional bereputasi. Nah, tadi juga sudah disinggung oleh Ibu Dince, mungkin saya menjelaskan apa yang penting saja. Jadi paten itu adalah hak eksklusif. Jadi perlindungan eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kita yang menghasilkan satu temuan yang memiliki langkah invensi, ya. Kemudian sifat paten tadi ya, hak seorang yang mendapat paten dia memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, memperbanyak atau bahkan memberikan lisensi pada seseorang atau pihak lain untuk memperbanyak produk atau proses yang ditemukannya. Dengan masa perlindungan tadi juga sudah dijelaskan Ibu Dince, 10 tahun untuk paten sederhana dan 20 tahun untuk paten biasa. Dan harus ada langkah novelty, kebaruan, memiliki langkah invensi dan dapat diterapkan di industri. Kemudian juga bersifat teritorial. Jadi Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu melakukan penelusuran paten, nanti saya akan jelaskan juga, paten yang di setiap negara punya lembaga yang membuat perlindungan terhadap paten di negara itu. Dan Indonesia kita juga tentu saja ada di Dirjen HKI, dan memang ketika kita melakukan pendaftaran di Dirjen HKI maka perlindungan kita bersifat teritori. Artinya perlindungannya hanya di wilayah Indonesia. Makanya nanti kalau Bapak Ibu menelusuri paten-paten, ada banyak sekali paten dari personal dari negara lain yang didaftarkan di Indonesia. Supaya apa? Supaya temuannya itu juga dapat dilindungi di Indonesia. Kemudian juga sifatnya first to file, ini juga tadi juga sudah disinggung oleh Dince, tetapi apa implikasinya buat kita dosen? Tentu saja ini mungkin banyak kasus-kasus yang kita temui ya. Biasanya banyak penelitian yang dipublikasikan sebelum didaftarkan patennya. Nah, dengan prinsip first to file, maka setiap temuan kita, invensi kita memang seharusnya kita daftarkan paten dan kemudian kita publikasi di jurnal internasional atau jurnal nasional. Atau apabila misalnya kita sudah terlanjur publikasi. Nah, kalau seperti itu tentu saja Bapak Ibu tidak bisa mendaftarkan paten. Tetapi Bapak Ibu bisa melihat kembali penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Mungkin saja ada parameter-parameter atau fitur-fitur yang belum sempat dipublikasikan dan itu mempunyai efek dan berdampak memiliki langkah invensi. Nah, itu bisa didaftarkan pada kasus-kasus seperti ini. Tetapi dengan pemahaman first to file memang ada baiknya setelah kita mendapatkan penemuan kita langsung mendaftarkan ke paten, atau mungkin juga bisa berdaftarkan bersama-sama karena biasanya ketika kita submit jurnal internasional, misalnya ketika submit ya mungkin tidak langsung hari itu ya dipublish, pasti masih prosesnya masih bulan sampai 1 tahun. Nah, pertanyaannya siapa sebenarnya yang menjadi inventor? Dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman yang satu pertanyaan, apakah semua orang bisa menjadi inventor? Ya, jawabannya iya, semua orang bisa menjadi inventor. Jadi inventor adalah siapapun yang memiliki ide, yang mempunyai temuan yang dituangkan untuk menghasilkan langkah invensi, gitu ya. Jadi siapapun. Saya beri contoh misalnya Joy Manggano ini contoh saja. Ibu ini adalah pelayan dulu, tapi beliau membuat alat
pel, dan air pel ini kemudian sangat laku, dan saat ini beliau milioner ya dengan paten sendiri ada 2 jenis, tadi sudah dijelaskan, ada paten saja dan ada paten sederhana. Nah, apa bedanya? Paten biasa atau paten saja, paten tok biasa disebut ya, adalah invensi baru, dan perbedaannya adalah pada klaim yang ada pada paten biasa atau paten saja itu lebih dari 1 klaim, dan perlindungannya lebih lama. Dan pembayarannya juga tentu saja lebih besar dibanding paten sederhana. Sedangkan paten sederhana adalah invensi baru juga, namun biasanya klaimnya itu adalah klaim mandiri. Biasanya 1 klaim atau beberapa klaim tapi dibuat dalam 1 kesatuan invensi dengan masa perlindungan selama 10 tahun. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dari beberapa teman yang ditanyakan kepada saya. Jadi sebenarnya apa sih yang harus kita patenkan? Gitu ya. Jadi secara umum paten itu ada 2, yaitu paten proses dan paten produk. Paten proses, jadi tidak semua kita bisa paten ya. Tadi Ibu Dinja sudah menjelaskan apa perbedaan merek dagang, apa hak cipta, gitu ya. Dan memang sering paten dikelirukan atau banyak yang mempunyai pemahaman yang kabur terkait paten dan hak cipta, gitu ya. Tapi yang perlu kita ingat, paten hanya bisa mengklaim 2 jenis. Paten juga bisa merupakan pengembangan dari invensi yang sudah ada. Jadi mungkin Bapak Ibu berpikir harus yang baru, tetapi paten juga sebenarnya bisa merupakan pengembangan dari paten-paten yang sudah ada. Nah, caranya kita bisa melakukan penelusuran mana paten yang sudah pernah dihasilkan, dan kita lihat apa yang belum dihasilkan. Nah, bagian yang belum dihasilkan inilah yang bisa kita ambil poinnya untuk kita bisa teliti dan kemudian menjadi satu topik paten yang bisa kita hasilkan, gitu ya. Jadi paten bisa saja invensi baru atau invensi yang sudah ada tapi kita buat pengembangan di sana, gitu. Nah, ini saya berikan contoh tentang paten-paten yang sebelum kita masuk pada drafting paten. Ini contoh-contoh paten yang ada pada beberapa bidang. Kemarin saya coba melihat apa sih paten-paten, contoh-contoh. Saya pikir ini bisa membuka gambaran atau memberikan gambaran bagi kita saja. Ya, mungkin ini yang contoh di bidang teknologi pangan. Ini proses pembuatan sari dari serabut lontar yang sudah dimasak digunakan sebagai sirup. Ini punya milik dari Prof. Mahayasa ya. Kemudian ada juga formulasi pembuatan mie instan berbasis ekstrak daun terbangun sebagai produk simulasi ASI. Jadi apa ya, ada kebaruan di sana. Wow, ini saya kemarin membaca, saya bilang wah, mie dari bahan daun-daun yang memang sudah diketahui tentu saja memiliki khasiat, dan itu dibuat menjadi produk pangan yang bisa dikonsumsi. Dan ini tentu ini sudah didaftarkan patennya, sehingga kita sebagai dosen bisa saja mengeksplor daun-daun yang ada di atau potensi fitokimia yang ada di NTT yang kemudian bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk bisa kembangkan. Atau pembuatan ragi dari ekstrak, ini juga dari NTT. Kemudian ada mie lancar ASI dengan penambahan daun kelor ya. Ini walaupun nanti ada juga mie kelor yang lain, tapi tentu ada fitur-fitur yang berbeda di sana. Ada klaim-klaim yang mungkin berbeda, dan di klaim itulah yang menjadi inti dari paten yang kita minta pemerintah untuk lindungi. Atau misalnya formulasi snack dengan penambahan serbuk daun suku. Nah, ini apa ya, ide-ide yang baru ya, dan sangat ya inovasi sekali gitu ya, dan ini sangat berpotensi paten. Atau misalnya paten di bidang farmasi, misalnya penggunaan ekstrak daun jengkol sebagai obat alami antivirus hepatitis gitu ya. Ini dikembangkan oleh LIPI ya. Tentu saja ini juga bisa menjadi ya di Undana kita juga banyak ya teman-teman yang mengeksplor ekstraksi daun-daun, beberapa daun yang sifatnya antimikroba juga banyak, dan tentu itu berpotensi paten. Atau obat anti nyamuk alami. Nah, ini juga sangat potensi sekali kita kembangkan di NTT. Di NTT secara
secara budaya atau pengetahuan masyarakat, ada banyak sekali pengalaman-pengalaman empiris masyarakat yang ternyata terbukti mempunyai khasiat tertentu, dan ini kita bisa lakukan riset dan kita kemudian bisa menghasilkan produknya. Jadi memang paten ini sebenarnya adalah hilirisasi dari penelitian yang kita lakukan yang hasilnya adalah berupa suatu proses atau produk yang memang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar data, tapi bagaimana keberlanjutan hasil penelitian kita itu terwujud dalam sebuah produk, baik itu produk baik itu dalam hal ini bisa kita klaim untuk prosesnya atau produknya. Atau misalnya komposisi fungisida alami. Nah ini ya tentu saja ada fitur-fitur yang bisa. Dan ini dari Amerika. Tadi sempat saya sampaikan bahwa paten itu perlindungannya teritori ya. Jadi memang ada penelitian dari luar, inventor dari luar Indonesia yang mendaftarkan ke Indonesia dengan tujuan supaya dia dilindungi di wilayah Indonesia. Dan biasanya inventor ini adalah inventor yang sudah memiliki produk dan produknya mau dijual di Indonesia, gitu ya. Bapak Ibu mungkin kalau Bapak Ibu searching di paten Indonesia di Dirjen HKI, maka ketika kita melihat judul yang agak sedikit berbeda atau teknologinya cukup tinggi, biasanya itu dari luar. Yang saya coba tampilkan ini adalah yang sederhana Bapak Ibu supaya memunculkan minat kita untuk kemudian memikirkan bahwa penelitian saya bisa saja berpotensi paten. Atau formulasi cairan pembersih alami. Nah, ini contoh di bidang teknik, misalnya pembuatan stiker dengan teknik laminasi. Jadi bagaimana membuat stiker yang menarik dengan bahan-bahan yang digunakan dengan bahan-bahan tertentu yang kemudian tampilannya akan lebih berbeda dengan yang sudah pernah dilakukan atau yang sudah ada sebelumnya, gitu ya. Dan ya ini berpotensi paten. Atau proses pembuatan nanopartikel tempurung kelapa. Jadi bagaimana prosesnya, yang diklaim adalah prosesnya, yang diminta perlindungan patennya adalah proses pembuatan nanopartikel dari tempurung kelapa, maaf. Kemudian ada juga nanopartikel lipid yang mengandung asam nukleat. Nah, ini inventornya dari Jepang ya. Nah, atau di bidang peternakan misalnya pakan ternak dodol temulawak. Nah, ini kita sudah tahu temulawak khasiatnya sangat sudah terbukti ya, dan si inventor ini kemudian membuat bagaimana temulawak ini dapat diberikan kepada ternak dengan tingkat rasa yang disukai oleh ternak sehingga dibuatlah dodol, sehingga beliau daftarkan di paten ya. Atau bahan aditif yang ditambahkan pada pakan atau sarung tangan pemeriksaan medis. Ini untuk kedokteran, contoh di kedokteran bagaimana dia membuat sarung tangan medis yang bisa berbeda dari sarung tangan yang sudah ada sebelumnya. Atau mungkin di bidang kedokteran yang tadi ya, misalnya ekstrak kulit pisang sebagai anti korosi pada peranti kedokteran gigi berbahan metal dan sebagainya. Ya, ini contoh-contoh saja. Atau ini yang mungkin yang terakhir, contoh di bidang sosum, karena memang saya sering mendapat pertanyaan paten-paten yang sudah dihasilkan adalah paten-paten banyak pada bidang sains begitu ya, tidak sosial humaniora itu jarang. Nah, saya kemarin coba searching dan saya temukan ya ada paten yang juga berasal dari sosial humaniora. Misalnya model pengembangan kapasitas masyarakat pelaku usaha. Jadi dia pembuat pemodelan. Jadi berarti produknya adalah produk pemodelan, gitu. Pemodelan untuk bagaimana meningkatkan kapasitas masyarakat pelaku usaha. Dan klaimnya tentu saja kita tidak bisa lihat ya, karena klaimnya ada pada drafting paten yang diajukan di Dirjen HKI. Atau metode untuk menentukan pupuk organik palsu yang dijual oleh masyarakat. Jadi ini juga dari pendekatannya bukan pendekatan, lebih ke pendekatan sosial begitu. Atau bagaimana formulasi laba petani berkeadilan sosial gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman di sosial humaniora tentu saja juga berpotensi untuk menghasilkan paten. Nah, baik, sebelum kita masuk pada drafting paten ya, bagaimana kita bisa mendapatkan paten. Nah, ini saya coba membuat
tahapannya. Jadi tahapannya adalah pertama kita harus ketika kita sudah punya penelitian dan penelitian kita identifikasi memiliki potensi paten, kita kita buat draftingnya. Nah, khusus untuk drafting paten, saya sangat menganjurkan untuk Bapak Ibu yang sudah punya penelitian paten, akan sangat bagus dibuat klinik. Nanti mungkin Ibu Kapus Dr. Cynthia mungkin akan mewadahi atau mengkoordinasi untuk hal itu. Sangat bagus untuk kita klinik ya, karena hanya untuk di materi di Zoom ini yang singkat ini agak sulit untuk kita kemudian melakukan drafting, langsung bisa melakukan, harus ada kliniknya. Kemudian tetapi tentu saja Bapak Ibu bisa saja membuat dengan modul yang ada, kemudian bisa minta bantuan dari teman-teman di Pusat HKI Undana atau Dr. Cynthia untuk membantu mereview atau menyempurnakan drafting paten yang sudah ada. Kemudian setelah kita sudah punya drafting paten yang siap untuk didaftarkan, kita lakukan pendaftaran. Nah, pendaftaran ini bisa dilakukan personal atau bisa melalui Pusat HKI Undana. Jadi atau Pusat HKI tempat Bapak Ibu perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing ya. Saya pikir pasti ada begitu pusat HKI yang ada di universitas masing-masing yang bisa mewadahi. Kemudian setelah kita melakukan pendaftaran, nanti kita akan mendapatkan bukti pendaftaran, dan di dalam bukti pendaftaran itu ada nomor. Nomor itulah yang menjadi nomor paten kita. Nomor ini yang kita pegang untuk kita bisa melakukan pengecekan apabila pada waktu tertentu paten kita sudah sampai mana statusnya. Apakah akan masuk pada pemeriksaan paten, apakah penyelesaian masalah administrasi dan sebagainya. Itu nanti kita bisa lihat di status kita dengan nomor paten kita yang sudah ada pada saat kita mendaftar. Kemudian setelah kita sudah memiliki paten yang terdaftar, kita menunggu untuk publikasi A melalui berita paten. Nah, berita paten ini biasanya rutin akan dikeluarkan atau tentu saja kita seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa melakukan penelusuran dengan menggunakan nomor kita untuk melihat status kita. Kemudian setelah kita sudah dipublikasi A, maka kita bisa melakukan pembayaran untuk pemeriksaan substantif. Nah, pemeriksaan substantif ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa paten dari DJHKI, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, untuk melihat substansi paten kita, apakah paten kita ini layak diberi atau tidak, ataukah yang paling terpenting adalah klaim yang kita buat ini sudah pernah dilakukan oleh orang lain atau tidak, atau klaim kita ini mungkin terlalu luas dan tidak sesuai dengan apa yang sudah kita hasilkan. Nah, disinilah tahap 6 inilah yang akhirnya direvisi ataupun dikonfirmasi oleh pemeriksa paten untuk kemudian klaim kita itu dipersempit atau dibuat lebih tegas, lebih jelas sesuai dengan apa yang kita hasilkan. Kemudian setelah kita mendapat paten kita sudah di-granted atau diberi dan dilindungi sesuai dengan masa perlindungan yang tadi sudah saya sampaikan. Dan apabila sudah melewati masa perlindungan, maka paten itu bisa menjadi public domain. Artinya sudah bisa masyarakat bisa memperbanyak tanpa meminta izin karena sudah menjadi public domain. Dan ini kita bisa lihat mana penelitian atau paten-paten yang sudah sifatnya sudah public domain. Bapak Ibu bisa melihat di Dirjen HKI, di situ ada menu yang menyebutkan tentang paten-paten yang sudah public domain. Nah, ini biar pendaftarannya kita mungkin yang universitas kita bisa bayar secara online dengan biaya yang 1.250.000 ya, atau secara non elektrik atau manual 1.500.000. Kemudian untuk pemeriksaan paten mungkin ini yang agak banyak, khusus untuk paten saja itu 3 juta dan paten sederhana 5 juta. Nah, saya pikir mungkin Bapak Ibu tidak apalagi kalau mungkin dosen yang sudah mendapat hibah ini mungkin tidak tidak mahal ya, bisa dibayar dari dana penelitian yang sudah diterima. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana melakukan penyusunan paten. Nah, jadi secara sistematika permohonan paten kita itu ada beberapa subtopik, yaitu bukan subtopik ya, ada beberapa hal atau ada beberapa poin. Yang pertama adalah judul. Kemudian
bidang invensi, latar belakang invensi, uraian singkat invensi, uraian singkat gambar apabila ada, uraian lengkap invensi, klaim, abstrak, dan gambar. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di DJHKI, saya menaruh di PPT ini, Bapak Ibu bisa mengunduh untuk template-nya. Bersyukur sekarang kita sudah punya template-nya. Dulu waktu saya mengajukan tahun 2014 tidak ada template, jadi hampir dua atau tiga kali dikembalikan karena ketika menulis kesalahannya bukan pada kesalahan substansi tapi pada kesalahan penulisan atau formatnya tidak sesuai dengan syarat yang diminta. Misalnya marginnya harus berapa ukurannya, ukuran fontnya berapa, kemudian memakai huruf apa begitu ya, itu sudah ada syaratnya. Jadi dengan template yang ada ini Bapak Ibu mungkin tidak perlu memikirkan hal-hal yang demikian ya. Bersyukur sudah ada yang template sehingga hal-hal yang teknis yang bukan substansi bisa dihindari. Nah, berdasarkan poin-poin yang tadi, nah ada beberapa strategi untuk menulis spesifikasi paten. Yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah penelusuran, kemudian pembuatan gambar, penulisan klaim, penulisan deskripsi, menentukan bidang invensi, penulisan abstrak, dan terakhir judul. Saya pikir strategi-strategi ini juga sama ketika kita ingin menulis jurnal pada artikel pada jurnal internasional bereputasi atau jurnal ya, artikel jurnal ya biasanya strateginya dibuat sama seperti ini ya. Nah, yang pertama adalah penelusuran. Ketika kita ingin membuat drafting paten, kita harus lakukan penelusuran terlebih dahulu untuk melihat apakah klaim kita sudah pernah diklaim oleh yang lain. Kenapa ini tahap ini yang pertama? Karena supaya kita memastikan memang agar kita tidak ketika kita menyusun, sebelum kita menyusun lebih panjang, kita lihat dulu apakah kita sudah diklaim atau orang lain. Karena kalau sudah diklaim ya tentu saja sia-sia apa yang drafting yang kita sudah lakukan. Jadi dengan penelusuran kita mencari teknologi terdahulu atau prior art, kemudian menganalisa perbedaan-perbedaan fitur yang ada pada invensi yang sebelumnya. Begitu kita melihat apakah ada perbedaan dengan yang saya miliki atau tidak. Kalau tidak ada perbedaan, maka kita bisa teruskan. Dan kita bisa menelusurinya melalui beberapa website. Yang paling umum adalah Google Patent. Bapak Ibu bisa searching di Google Patent karena Google Patent itu merangkum semua ya, semua paten-paten dari semua negara. Atau bisa di searching di DJHKI, bisa penelusuran di DJHKI. Dilihat apakah paten kita memiliki kemiripan dengan paten-paten yang sudah dihasilkan atau sudah didaftarkan, sehingga kita bisa melihat fitur-fitur atau perbedaan dari apa yang sudah dihasilkan dengan yang akan kita buat. Kalau ada perbedaan ya tentu saja kita bisa lanjutkan, atau kita bisa melakukan penelusuran melalui ASEANIP ya, untuk ini organisasi yang mencatat paten-paten di ASEAN, atau yang secara mendunia di WIPO. Ini juga Bapak Ibu bisa melihat paten-paten yang ada di seluruh dunia, atau yang di Amerika, Jepang, atau di Eropa juga bisa kita telusuri di sini. Tapi saya pribadi berbagi pengalaman yang ada ketika kita mengeksplor bahan yang ada di wilayah kita. Bisa saja mungkin tidak ada ya, saya sejujurnya tidak menemui kesulitan ketika saya mengeksplor atau melakukan penelitian dari bahan-bahan yang saya ekspor di wilayah NTT lahan kering, gitu ya, karena ya tidak banyak dan ya mungkin nanti Bapak Ibu bisa mengalaminya seperti saya, jadi tidak mengalami kesulitan ketika penelusuran karena memang belum banyak pihak lain yang melakukan riset terkait dengan bahan-bahan alam yang ada di wilayah NTT. Kemudian kita buat gambar. Nah, ini bila ada, dan biasanya ini dilakukan oleh teman-teman yang dari bidang teknik ya, karena memang mereka akan mengklaim bahan-bahan perangkat-perangkat yang mungkin berbeda dari sebelumnya. Mereka akan lihat fitur, membuat pemetaan sehingga pemeriksa paten bisa melihat fitur-fitur mana yang menjadi pembeda dengan invensi yang sebelumnya atau paten yang sebelumnya. Tapi apabila kita tidak punya gambar juga tidak ada, juga tidak apa-apa. Kemudian yang berikut ada klaim. Nah, ini klaim ini yang menjadi jantung dari satu paten. Tadi saya sempat menyebutkan beberapa kali tentang klaim. Jadi klaim ini adalah sangat penting sekali Bapak Ibu dalam drafting paten.
dia merupakan inti dari invensi yang kita temukan. Dan inilah yang kita minta perlindungan hukumnya atau minta hak eksklusifnya kepada pemerintah. Oleh karena itu, ketika kita membuat klaim, kita harus menentukan batas hak perlindungan yang kita minta dalam permohonan. Artinya apa? Artinya ketika kita membuat klaim, kita harus membuat klaim yang memang kita hasilkan atau invensi yang memang kita lakukan. Dalam penulisan klaim, yang biasa akan direvisi oleh pemeriksa paten adalah supaya klaim kita tidak mengklaim hal-hal yang tidak kita lakukan atau hal-hal yang meluas. Jadi klaim itu harus benar-benar jelas, ringkas, dan padat agar kita hanya melindungi apa invensi yang sudah kita lakukan. Jadi kita tidak mengklaim invensi yang sudah dilakukan oleh pihak lain melalui kata-kata atau redaksi klaim kita. Jadi redaksi kita harus benar-benar jelas, padat, dan ringkas supaya sekali lagi kita bisa menentukan batas-batas mana klaim kita dalam drafting paten kita. Nah, kategori klaim tadi sudah seperti yang saya sampaikan, sesuai dengan jenisnya. Paten ada dua, ada paten produk dan ada paten proses. Jadi kita juga bisa klaim yaitu paten produk. Nah, ini contoh-contoh paten klaim untuk produk atau fisik. Itu bisa kita klaim senyawa atau obat atau formulasi-formulasi tertentu, misalnya formulasi nutrisi, jamu, dan sebagainya, atau alat atau peralatan atau aparatus atau sistem yang sudah kita buat. Kemudian untuk klaim proses, yaitu kita menceritakan atau meredaksikan proses-proses pembuatan dari produk yang akan hasilkan dari metode yang kita akan klaim ini. Bisa itu metode pembuatan kosmetik, proses pembuatan senyawa, pembuatan komposisi atau formulasi, dan sebagainya. Nah, ini contoh klaim ya, misalnya contoh klaim produk, misalnya ada suatu produk nutrisi yang terdiri dari tepung protein keledai dengan sekian dengan bubuk tertentu begitu ya, dengan kandungan tertentu begitu. Atau ya intinya kita menceritakan produk kita dengan kandungan yang kita miliki dan kandungan yang dimiliki dengan kekhasiatannya. Atau klaim proses, ya kita menceritakan proses. Misalnya dalam klaim kita menceritakan bagaimana kita proses yang rinci, proses yang tegas dan jelas tentang bagaimana kita membuat produk kita, membuat suatu produk. Misalnya mulai dari membersihkan, menggunakan suhu, nah berapa jam, nah ini harus jelas dalam klaim. Kita tidak bisa membuat suatu proses dan menyebutkan, misalnya kita menyebutkan daun kelor kita jemur di bawah matahari, di bawah matahari, tanpa menyebutkan jam, tanpa menyebutkan suhunya. Nah, ini kalau kita tidak menyebutkan waktunya secara jelas, maka kemungkinan klaim kita akan direvisi atau bisa saja ditolak, gitu, atau mungkin perbaikannya dari sisi kejelasan dari suhu yang kita gunakan atau berapa waktu yang kita pakai. Jadi klaim proses adalah sekali lagi menceritakan proses kita menghasilkan satu produk, dan proses itu harus tegas dan harus ringkas dan juga jelas. Nah, ini selanjutnya tahap berikut setelah kita membuat klaim adalah kita membuat deskripsi. Nah, deskripsi ada beberapa hal, yaitu uraian lengkap invensi, kemudian membuat ringkasan. Nah, ini biasanya Bapak Ibu bisa mengambil dari hasil penelitian Bapak Ibu, laporan hasil penelitian, karena di laporan hasil penelitian tentu kita akan menceritakan tentang latar belakang kita melakukan penelitian, kemudian bagaimana penelitian-penelitian terdahulu yang kemudian state of the art dari penelitian kita itu sampai mana. Nah, ini kita bisa melihat dari laporan penelitian yang sudah kita lakukan, dan kemudian membuat latar belakang invensi, ya. Kemudian juga membuat uraian singkat gambar tadi yang saya sampaikan ya, terutama teman-teman teknik yang memang harus menjelaskan secara detail fitur-fitur yang diklaim yang akan diklaim dalam draft patennya. Jadi dia menceritakan bagian ini yang dia klaim, bagian nomor sekian dari gambar itu yang akan diklaim. Kemudian yang tahap yang kelima adalah kita menentukan bidang invensi. Nah, bidang invensi ini kita bisa menceritakan bagian invensi apa dan secara spesifik apa yang akan kita lebih ke arah mana hasil invensi kita. Kemudian kita buat abstrak
Ya, abstrak sama seperti kita menulis jurnal artikel ya. Semua poin itu ada di dalam abstrak. Yang terakhir adalah menentukan judul. Jadi judul harus susunan kata yang mencari topik invensi, singkat jelas, tidak boleh merupakan singkatan kata, pujian, iklan gitu ya. Misalnya vaksin flu burung paling manjur. Nah, itu ada aspek promosi, nah itu tidak boleh. Atau menghindari yang terlalu umum, misalnya obat hepatitis B atau komposisi tabir surya, tidak menyebutkan lagi khasiatnya sebagai apa, begitu ya. Jadi apa ya, itu mungkin harus dihindari yang terlalu umum. Atau misalnya kita dalam judul kita ada merek di sana, misalnya tapal gigi Sensodyne, gitu ya, berarti ada merek di sana, itu tidak boleh. Jadi benar-benar judul kita harus menggambarkan isi dari draft paten yang atau klaim yang kita akan minta perlindungan. Kemudian dalam menyusun paten tentu saja tadi seperti sampaikan Bapak Ibu, waktu zaman dulu begitu ya, belum ada template-nya, ini agak kita cukup kesulitan karena harus menentukan, wah ini aturannya cukup ini ya, cukup jelas sekali. Dan ya seperti yang saya sharingkan, beberapa kali paten dikembalikan hanya masalah formatnya begitu. Dan tentu saja mungkin saat ini hal-hal kecil itu bisa dihindari. Baik, jadi mungkin sekian materi dari kami. Semoga kita bisa banyak diskusi pada sesi berikut. Terima kasih, saya kembalikan ke Dr. Cynthia. Baik, terima kasih Dr. Anita untuk pemaparannya yang luar biasa sekali dan membuka nih wacana ternyata paten itu tadi seperti kata Ibu Dince, tidak perlu tuh cari dari jurnal internasional saja, tapi banyak jalan gitu. Seperti tadi apa yang kita temukan sehari-hari, dan juga tadi Dr. Anita sudah memberikan link-linknya supaya kita tahu apakah paten ini atau invensi ini sudah pernah ditemukan sebelumnya atau tidak. Baik, Ibu Dince, apakah sudah ada di Zoom lagi? Ya, karena kita segera akan memasuki sesi tanya-jawab. Mohon izin sebelum ini sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung? Sebelum saya membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Baik, jika belum ada, saya langsung bacakan saja pertanyaannya. Tetapi sebelumnya mungkin Ibu Dr. Anda Dince dan Ibu Anita, mungkin pertanyaan ini yang kemarin masuk juga ini tentang sosiohumaniora, gitu. Mungkin untuk potensi haki dan paten dalam bidang tersebut. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sebelum saya bacakan ini. Silakan Ibu Dince. Ya, jadi sosiohumaniora. Kadang seringkali orang berpikir bahwa untuk paten itu hanya bisa oleh orang yang eksak saja. Padahal tadi sudah disampaikan juga dalam pemaparan Ibu Anita, bagaimana kalau mungkin saya mencontohkan, misalnya dalam pemilu itu, pemilu kada, ada orang yang bagaimana dengan penyandang disabilitas. Maka dibuatlah digitalisasi untuk para penyandang disabilitas tunanetra agar mereka bisa melakukan mengikuti pemilu. Kita pernah mengikuti pada beberapa tahun yang lalu. Jadi digitalisasi itu juga masuk dalam paten. Ya, mungkin itu untuk sosial ya, humaniora. Baik, tadi kalau Ibu Anita sendiri untuk sosiohumaniora? Ya, baik, tentu saja bisa ya, tentu saja bisa, dan mungkin juga bukan hanya soal ilmu kita, tapi mungkin sehari-hari kita bisa juga buat paten, tapi untuk humaniora tentu saja bisa, seperti contoh yang tadi saya sebutkan. Jadi bisa merupakan model yang kita buat yang sudah terbukti di masyarakat mempunyai berguna bagi suatu pengembangan kapasitas masyarakat misalnya. Jadi ya modelan itu bisa kita klaim. Gitu. Oke. Jadi tentu saja bisa sekali, Dok Cynthia. Ya, baik. Dan ini ada pertanyaan, tapi pertanyaannya dimulai dengan pernyataan duluan. Jadi mungkin sudah dibaca oleh Ibu Dr. Dince dan juga Dr. Anita tentang background dari Thomas Alva Edison. Penemuannya itu katanya patennya telah diberikan selama 3 tahun setelah Alva Edison ini bekerja keras gitu ya, dengan 6.000 kali percobaan.
dan lain sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Ibu Dince tentang stunting di NTT yang disebutkan oleh Ibu Dince tadi? Apakah ada korespondensi antara stunting yang ada atau muncul justru ketika produk-produk haki itu masif dan tidak terkontrol kuantitasnya? Gitu. Apakah dipahami pertanyaan ini, Ibu? Ya, baik. Kalau kalau pertanyaan ini merupakan pendapat pribadi saya, menurut saya ada korespondensinya karena stunting itu kan merupakan kelainan dalam pemberian hak gizi, misalnya intervensinya melalui gizi. Nah, gizi itu bisa merupakan hasil produk dari paten, seperti tadi yang disampaikan Ibu, ada produk, ada proses. Misalnya saya mencontohkan tadi dari daun kelor yang ada di sekeliling kita. Kebanyakan kekurangan gizi itu diakibatkan kurangnya asupan gizi yang menyebabkan munculnya stunting, baik mulai dari, ya kalau kita mau ngomong dari hilir itu kan domainnya para bidan, perawat yang ahli gizi ya misalnya. Tapi misalnya kalau ibunya anemia gizi pasti akan menghasilkan anak yang stunting. Nah, bagaimana mengintervensi orang yang stunting, yang kekurangan gizi itu sehingga tidak menghasilkan anak yang stunting. Dan kalau analogi itu seperti yang tadi dicontohkan Archimedes, Thomas Alva Edison, tentu memang membutuhkan penelitian dan apalagi lebih lanjut terus menerus. Dan artinya dari hasil itu bisa, tadi Ibu Anita bilang ada fitur-fitur dari penelitian itu yang mungkin tidak dilihat saat untuk mengintervensi saat ini. Mungkin di tahun berikut ada inventor yang lain bisa menemukan itu yang langsung bisa menekan angka stunting itu melalui hasil fitur-fitur yang belum diteliti oleh inventor sebelumnya. Jadi memang membutuhkan waktu, tapi tergantung kepada niat. Dan domain saya di sini hanya pada perlindungan kekayaan intelektual, jadi bukan ahli gizinya ya. Terima kasih, saya kembali. Ya, jadi ini dari apa yang sama juga, Ibu Dince, di mana posisi Kemenkumham dalam proses paten? Dalam proses sih. Iya, jadi dalam proses mungkin yang dimaksud itu pendaftaran. Ya, jadi pendaftaran paten itu Kementerian Hukum dan HAM merupakan leading sektor dari seluruh kekayaan intelektual kecuali tadi perlindungan varietas tanaman yang menjadi domain dari Kementerian Pertanian. Jadi perlindungan peran Kementerian Hukum dan HAM menyediakan semua fasilitas yang untuk mempermudah. Tadi seperti Ibu Anita contohkan, template-nya sudah ada. Kalau dulunya masih manual, sekarang sudah online, semua disediakan sampai template-template itu sehingga memudahkan dalam pendaftaran, tidak harus menggunakan jasa konsultan lagi atau setiap orang bisa mengakses kecuali indikasi geografis yang hanya memegang akunnya ada pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan dari rezim kekayaan intelektual yang lain itu semua boleh secara online bisa mendaftar langsung sendiri, terutama Cipta. Di DJKI, Kementerian Hukum dan HAM, Ditjen Kekayaan Intelektual, melalui Ditjen Kekayaan Intelektual sudah menyediakan video, petunjuk-petunjuk yang bisa digunakan untuk dipelajari dan bisa untuk mendaftar sendiri. Jadi perannya di situ menyediakan regulasinya, menyediakan sarana prasarananya dan juga ahlinya. Di situ ada misalnya untuk paten ada pemeriksa paten, untuk merek ada pemeriksa merek, ada pemeriksa desain industri, dari ada pemeriksa itu yang akan melegalkan dari rezim kekayaan intelektual yang dicatatkan maupun yang didaftarkan. Mungkin itu demikian. Oke. Baik, sepertinya saya tidak tahu nih apakah siapa nih tadi? Ibu atau Bapak Petronimus ini katanya mau bicara langsung. Jadi kita masih punya beberapa menit. Jadi oke, saya berikan kesempatan Petronimus untuk bicara langsung sehingga bisa. Silakan Pak Petronius. Terima kasih Ibu Cynthia. Ya. Oke, saya Petronius Damat dari Fakultas Hukum Undangan. Saya lebih kepada aspek intelektualnya saja tentang bagaimana
intelektual itu dihasilkan. Karena intelektual itu datang dari sejarah bangsa-bangsa Eropa. Ada secara khusus itu di Konstitusi Amerika Serikat. Ada pilar haki di situ. Pertanyaan saya untuk Ibu Dince, pertanyaan selanjutnya, di mana posisi Kemenkumham terhadap, kalau tadi Ibu sedikit menyampaikan bahwa ada korespondensi itu, yaitu terhadap produk. Jadi tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral itu ada pada Kemenkumham. Ada banyak produk yang masif dan tidak terkontrol jumlah. Stunting baru muncul beberapa tahun terakhir. Stunting tidak pernah muncul di bawah tahun 90-an. Tapi pada saat masih, pertanyaannya itu di mana posisi Kemenkumham? Itu tadi. Gitu. Kalau pertanyaan untuk yang kedua tadi, untuk Ibu Anita, saya sudah attach dia punya pertanyaan. Kalau belum dibuka itu tentang siapa pemilik ide atau pemilik inventor. Kalau dalam kisah Archimedes, karena kisah Archimedes saya pakai secara khusus dalam mata kuliah haki. Diketahui bahwa hasil kerja dari Archimedes di luar, hasil karyanya itu justru di luar hipotesa laboratorium. Dan itu diakui di dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang nomor 13 tahun 2016. Nah pertanyaannya, bagaimana memisahkan bahwa ini ide inventor, ide peneliti, atau ide yang berada di luar dari dirinya. Dan itu diakui secara positif dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2016. Kemudian, semua pemateri saya dapatkan tadi, ujung-ujungnya tentang komersialisasi. Oke, itu tidak dihindari, itu bagian. Tapi pertanyaannya, aspek etisnya, bagaimana memisahkan bahwa karena ada dana kita habiskan anggaran saja, tapi produknya akan sampai kepada masyarakat. Salah satunya adalah stunting. Etika pertanyaan saya, tanggung jawab moral untuk Ibu Anita. Terima kasih kesempatannya. Pak Petronius, ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi memang itu sudah kami sempat diskusikan juga dengan Ibu Dince maupun Ibu Anita. Jadi ini semoga mewakili yang lain juga tentang komersialisasi dari hak cipta tersebut, Ibu Dince dan Ibu Anita. Mohon direspon. Ibu Dince mungkin lebih dahulu. Iya, baik. Jadi kalau saya kurang memahami yang dimaksud mungkin, tapi menurut saya kok memang itu sudah menjadi ranahnya Kementerian Hukum dan HAM. Tadi di mana posisi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu melakukan penyediaan aturan-aturan dan komersialisasi agar orang mau melakukan penelitian, mau mendaftarkan hak cipta, hak kekayaan intelektualnya dan melindunginya. Kalau orang hanya membuatnya dan hanya untuk angka kredit dan tidak ada guna untuk masyarakat, kemaslahatan manusia, ya sia-sia ini uang yang dikeluarkan oleh negara, itu pendapat pribadi saya. Jadi memang perlu dikomersilkan karena orang melakukan penelitian itu sudah menggunakan baik biaya melalui negara ataupun pribadinya orang, sehingga tentunya hasil penelitian itu harus bermanfaat sesuai dengan fungsi perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Jadi hasil yang diperoleh sebagai entitas ilmiah harus bermanfaat bagi masyarakat, terutama tadi saya mencontohkan stunting, dalam mengatasi masalah stunting. Sehingga tidak percuma anggaran yang dikeluarkan itu, dia juga harus mendapat royalti dari hasil penelitian itu, dan tentunya intervensi terhadap program stunting itu berjalan atau tidak, itu tergantung kepada user yang menggunakannya. Nah, yang punya user terhadap stunting ini dari kementerian yang mana? Tentu ada. Nah, maksud saya hasil dari penelitian itu ada manfaatnya bagi mengatasi masalah dari stunting, karena memang tujuan teknologi itu adalah mengatasi masalah di kehidupan manusia di bidang teknologi sesuai dengan tugas Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih. Ya, baik. Dari Ibu Anita. Mungkin baik, ada. Terima kasih, Dok. Baik, saya mungkin menjawab dari Bapak
Petronius. Baik, jadi terkait dengan kenapa harus di industri, ya memang ketika paten kita daftarkan karena memang tujuannya adalah dilindungi agar tidak diperbanyak oleh orang lain atau pihak lain untuk kepentingan mendapat uang. Kalau seandainya kita tidak ingin seperti itu dan kita ingin hasil penelitian kita bermanfaat, maka kita publikasi saja, buat dalam bentuk publikasi yang bisa dibaca oleh banyak orang yang kemudian bisa mengambil kemanfaatan dari hasil penelitian yang kita lakukan. Jadi memang makanya dalam proses pembagiannya untuk kekayaan intelektual perorangan ada yang kekayaan intelektual industri, artinya memang ranahnya untuk kepentingan industri. Tapi sekali lagi kalau kita biasanya memang akademisi ada roh untuk berbagi kepada masyarakat, memberikan kemanfaatan, ya tentu saja lewat jalur publikasi atau mungkin jalur menyampaikan melalui pengabdian atau melalui bentuk-bentuk yang lain yang sifatnya tidak berdampak pada hukum apabila orang lain memanfaatkan temuan kita. Jadi dari saya mungkin itu, Cynthia. Jadi intinya memang harus diindustrikan gitu. Jadi kalau tidak ingin diindustrikan, ya kita bisa mengambil di jalur yang lain. Ya, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Dan pertanyaan berikutnya ini ada juga tentang tentang royalti. Tetapi sebelumnya mohon pencerahan berkaitan dengan luaran penelitian dalam bentuk publikasi jurnal yang tadi dijelaskan. Bagaimana membedakan jurnal yang terpublikasi tersebut bisa mendapatkan sertifikat paten dan sertifikat cipta, selain luaran penelitian berupa produk dan proses yang dapat diklaim patennya. Mungkin Ibu Anita ya bisa menjawab ini langsung. Baik, terima kasih Dok Cynthia untuk pertanyaan ini. Ketika kita sudah melakukan penelitian tadi ya, mungkin jawabannya ada juga di penjelasan saya sebelumnya. Kalau kita ingin hasil penelitian kita dipublikasi dan dalam publikasi itu kita tidak ingin menyembunyikan hal-hal yang sifatnya formulasi yang tidak ingin kita klaim atau kita ingin semua orang bisa mendapatnya, ya tentu saja bisa kita hasilkan lewat publikasi. Tetapi kalau hasil parameter-parameter kita atau hasil produk kita itu ternyata kita ingin kembangkan ke paten dan ingin mendapatkan hasil dari apa yang kita hasilkan, ya tentu saja kita daftarkan ke paten. Jadi memang bagaimana melakukan membedakan data-data kita, ya kita kembali ke motivasi awal. Kalau kita ingin publikasi dan menginginkan semua orang bisa manfaatkannya, ya melalui publikasi yang memang semua orang bisa akses gitu ya. Atau kalau kita ingin dilindungi untuk kita memperbanyak, ya melalui paten. Saya mungkin nanti kalau kurang jelas penjelasan saya mungkin bisa ditanyakan langsung, karena yang saya tangkap adalah seperti itu. Atau kalau saya kurang menjelaskannya mungkin bisa di chat lagi atau kita tinggal punya 8 menit lagi, atau Ibu Yosi mau menjelaskan ada penekanan khusus gitu? Ibu Yosi masih ada di tempat? Oke. Nanti kalau karena waktu juga. Nah, jadi baik, saya lanjut dulu untuk yang mengenai royalti. Nah, royalti ini tadi ada pertanyaan mengenai bagaimana. Halo? Oke, sabar. Baik, mengenai royalti. Jadi agar kami tidak salah begitu dalam memberikan penjelasan tentang pembagian royalti di Undana, jika invensi diperoleh melalui dana Undana, ini kan cerita tentang perguruan tinggi. Mungkin Ibu Dince selaku perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM bisa memberikan semacam guidelines mengenai peta pembagian begitu royalti, sehingga dapat dijadikan sebagai panduan bagi perguruan tinggi, karena saat ini yang hadir bukan cuma dari Undana tetapi juga dari universitas lain. Silakan Ibu Dince. Baik, terkait dengan royalti, tentunya royalti akan ada kalau ada lisensi. Jadi lisensi itu harus didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Lisensi ada yang bersifat eksklusif maupun ada yang lisensi yang non eksklusif. Jadi sifat eksklusif itu hanya diberikan kepada
orang tertentu dalam wilayah tertentu, sedangkan non-eksklusif itu diberikan kepada beberapa penerima lisensi dan di beberapa wilayah. Nah, terkait dengan lisensi itu harus diatur berapa bagian persentase pendapatan bagi yang menerima dan yang inventornya, apa untuk lembaga yang mengelola. Kalau di hak cipta itu ada yang namanya lembaga manajemen kolektif nasional yang bertugas untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti-royalti yang ada misalnya. Jadi harus ada pendaftaran dulu baru bisa ada lisensi dan royalti. Dan royalti itu misalnya kalau lagu itu didistribusikan melalui lembaga manajemen kolektif yang ada di tempat-tempat tertentu, dan lembaga manajemen kolektif itu merupakan badan hukum yang memiliki akte pendirian yang bertugas untuk mendistribusikan kepada orang yang berhak terhadap royalti itu. Jadi kalau untuk saya contohkan lagu, karena memang lagu lebih populer, jadi sekarang sudah ada PP 56 tahun 2021 tentang pembagian royalti. Nah, orang itu kalau diketahui karena dia mencatat, maka dia akan diberikan royalti langsung kepada yang bersangkutan melalui LMK itu. Namun kalau tidak diketahui, maka royalti itu akan dipublis selama 2 tahun. Kalau tidak ada yang mengklaim, maka dia akan dana itu akan dimasuk sebagai dana cadangan dari lembaga manajemen kolektif nasional yang bertugas untuk menghimpun dan mendistribusikan. Nah, terkait untuk paten itu karena ada lisensi sehingga perlu dicantumkan jangka waktu berapa lisensi, dan tentu lisensi itu harus terhadap produk atau paten yang masih ada pemeliharaan yang 10 tahun, perlindungannya itu 10 tahun atau 20 tahun, dan sampai patennya sudah dihapus, sudah dicabut, sudah selesai, sudah menjadi public domain, terus dilisensikan. Terus yang jangka waktunya sampai berapa lama, produknya, penggunaannya, berapa banyak, sebagian atau keseluruhan dari invensi tersebut, batas wilayah untuk digunakan, lisensi itu diperjanjikan, objek yang diperjanjikan dalam lisensi. Nah, itu baru bisa keluar royalti itu berapa persen untuk lembaganya, berapa persen untuk inventornya atau yang menerima lebih lanjut dari lisensi tersebut. Jadi itu kesepakatan antara para pihak, dan itu guidelines-nya saja. Nanti itu didaftarkan dengan membayar PNBP kepada Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga kalau terjadi tuan prestasi, maka bisa diklaim, digugat sengketanya melalui jalur bisa perdata, ada mediasi, ada arbitrase, tapi bisa juga melalui pengadilan niaga. Mungkin demikian. Oke. Baik, saya kira cukup jelas untuk jawaban dari Ibu Dince, dan tidak tanpa terasa sudah jam pukul 11:57. Jadi kalau kita mau rangkumkan bahwa saat ini sudah sangat gampang sekali seperti tadi, one stop service atau 1 minute ya Ibu Dince. 10 menit untuk hak cipta. 10 menit, oke, bukan 1 menit. Iya. Ya, jadi 10 menit pengajuan online. Jadi tadi sudah terbuka sekali, jadi untuk sesi webinar pagi hari ini sangat-sangat sederhana, tetapi sudah banyak masukan untuk Bapak Ibu dosen, termasuk link-link. Apakah paten atau ide atau invensi saya ini sudah diteliti atau ditemukan sebelumnya, sudah ada tadi linknya, dan materinya sudah kami share semuanya di dalam chat. Silakan Bapak Ibu lihat kembali. Kemudian untuk Bapak Ibu yang memiliki haki, nanti bisa diakomodir baik yang di Undana, di LP2M, di LP2M nanti bisa dengan saya atau dengan Pak Edi juga. Dan kami memang tadi betul sekali Dr. Anita akan ada untuk klinik paten. Jadi buat Bapak Ibu sekalian yang mengajukan proposal dan diterima tahun ini penelitian, wajib untuk salah satunya menghasilkan luarannya haki dan paten, baik draftingnya ataupun haki itu banyak juga ya, bisa berupa ada flyer juga saya lihat di situ, ada sosialisasi dalam bentuk ya tadi flyer. Kemudian
Ya, kemudian ada beberapa tadi masukan-masukan yang sudah diberikan oleh Ibu Dince tentang perlu untuk yang royalti tadi, perlu adanya koordinasi antara inventor, universitas, dan juga DJKI, Kemenkumham. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas kehadirannya, dan sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat kedua Kartini. Ya, ini kan sudah menjelang Kartini, ini salah nih, kami seharusnya bikin flyernya nih dalam rangka Hari Kartini, begitu. Nanti berikutnya lagi, karena ini belum selesai. Iya, untuk Ibu Dr. Randa Dince L. Bulelogo, MSI, yang juga merupakan alumni ya S2 dari Undana. Dan S1 juga Undana. Ya, S1 juga Undana. Dan sudah berkontribusi pada webinar LP2M pada siang hari ini. Dan juga kepada Dr. Hewan Anita Deta yang sudah memberikan pemahaman tentang pengajuan paten dan rangkaian-rangkaiannya. Dan karena masih banyak yang belum menerima materi mungkin dalam chat, mungkin materi kami akan ulangi, mungkin kirimkan lagi melalui email saja. Sekali lagi, terima kasih yang sedalam-dalamnya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan juga salam Paskah yang masih sampai hari ini kerasa untuk Paskahnya. Sekali lagi selamat siang, sampai ketemu lagi dalam webinar LP2M Universitas Nusa Cendana berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Dina. Terima kasih para narasumber dan Bapak Ibu yang lain. Mohon izin Lydia. Ya, terima kasih. Saya mohon izin, saya akan close meeting. Ya, izin Lydia.